Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ini ya. Kita akan mengerjakan evaluasi yang ada pada modul kinematika gerak lurus yang dipublikasikan oleh Kemendikbud gitu ya. Nah, kalau kita lihat soalnya mungkin dasar, tapi kita akan coba kerjakan terlebih dahulu. Oke, kita kerjakan untuk soal nomor 1, gitu kan ya. Nah, kita lihat di soal nomor 1 di sini adalah mengenai sebuah pesawat lepas landas memerlukan waktu 20 sekon dan jarak 400 meter untuk lepas landas. Jika pesawat dari keadaan diam, maka kecepatan pesawat tersebut ketika lepas landas adalah, jadi yang ditanya adalah VT gitu ya. Kalau kita daftarkan dulu ya apa yang kita ketahui di sini, kita ketahui T yaitu 20 detik. Kemudian kita tahu jaraknya S, jaraknya delta S-nya yang kita mau tempuh adalah perubahannya adalah 400 meter dari kondisi di awal. Nah, jika pesawat lepas landas dari keadaan diam, berarti V0-nya adalah sama dengan 0, maka kecepatan pesawat tersebut ketika lepas landas adalah, nah, kita dapat dengan mudah menyelesaikan soal ini dengan menggunakan rumusan berikut ya. Maka kita dapat menyelesaikannya dengan mudah, yaitu dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Karena dia pastikan pesawat ini kan bertambah cepat ya, karena dari keadaan awal jadi punya kecepatan, berarti dia dipercepat. Berarti ditambah dengan 2AS, A delta S ya. Maka di sini karena V0-nya 0, maka VT kuadrat sama dengan 2A delta S gitu ya. Nah, masalahnya di sini A-nya tidak diketahui ya. A-nya tidak diketahui. Ya. Nah, maka bagaimana cara kita mencari itu percepatannya? Maka kita bisa cari dengan VT sama dengan V0 plus AT. Atau bisa juga dengan kita mengambil persamaan S sama dengan delta S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Mungkin ini yang lebih reliable ya. Kita ambil yang ini. Ya. Nah, maka dengan persamaan ini ya, saya hapus. Nah, dengan kita ambil di sini persamaannya A-nya itu adalah kita ambil delta S sama dengan V0 kali T ditambah ya setengah AT kuadrat. Delta S-nya adalah V0-nya 0, berarti tinggal delta S sama dengan setengah AT kuadrat. Maka delta S-nya 400 sama dengan setengah kali A kali A-nya 20 kali 400, 400. Berarti ini A-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kita udah dapat ya A-nya adalah 2, maka kita bisa masukkan ke dalam sini VT sama dengan akar dari 2 kali 2 kali delta S-nya 400. Maka VT sama dengan 4 kali ini 1600, 1600 menjadi 40. Jadi 40 meter per sekon. Jawabannya adalah yang D gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Gampang ya. Nah, gampang. Nah, kemudian kita ambil nomor 2. Nah, kita ambil nomor 2 di sini. Oke, kita ambil nomor 2. Nah, nomor 2 di sini perhatikan grafik suatu benda berikut. Nah, jadi ini adalah grafik V terhadap T. Ini grafik V terhadap T. Nah, yang ditanya adalah besar percepatan benda. Nah, kalau kita analisis di sini ya, dari grafik kita bisa tahu bahwa kecepatan awalnya itu adalah 4. Kemudian pada detik kelima kecepatannya adalah 12. Nah, maka kita bisa menggunakan percepatan rata-rata untuk mencari percepatannya. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat grafiknya itu linear ya. Grafik kecepatannya itu linear, artinya percepatannya itu akan konstan. Gitu. Jadi kita bisa pakai rumus A rata-rata ini sama dengan kan delta V per delta T. Gitu. Berarti A-nya sama dengan, dalam hal ini percepatan rata-ratanya sama dengan percepatan benda.
Berarti delta V-nya berarti V2 kurang V1 dibagi dengan delta T-nya ya T gitu. V1 itu adalah kecepatan awal. Kecepatan awalnya 4, kecepatan akhirnya 12. Berarti 12 dikurangi 4 dibagi dengan 5. Berarti A sama dengan 8/5. Ini adalah 1,6 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang D. Gampang ya? Gampang. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 kita ditanya apa nih? Saya kebawain dulu ini ya. Nah, saya kebawain dulu. Nah, jadi sebetulnya kunci dari menyelesaikan soal-soal kinematika itu ya tahu rumus saja dan tahu konsep. Itu aja yang sebenarnya hanya perlu Anda butuhkan ketika menyelesaikan soal-soal seperti ini. Oke. Oke, kita lanjutkan ke nomor mana ini? Nah, sini. Nah, perhatikan dari grafik di bawah ini, jarak yang ditempuh selama 20 sekon adalah, nah, ini sebetulnya gampang ya. Kenapa? Karena di sini kita punya grafik V terhadap T. Kemudian yang kita mau cari adalah si jarak. Nah, jarak itu seperti Anda ketahui adalah luasan yang dibentuk oleh grafik kecepatan terhadap waktu. Luasan di bawah kurva yang dibentuk oleh grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi yang perlu kita cari adalah luasan di bawah kurva ini sebetulnya gitu untuk mencari jarak. Nggak usah Anda pakai hukum-hukum apapun gitu ya. Yang penting hitung aja luas di bawah kurva ini. Kalau kita lihat di sini, kita bisa membagi ini menjadi beberapa region ya. Ada beberapa region, ada 3 region. Ya, kita bagi menjadi 3 region. Kita analisa satu persatu bagian 1 dulu gitu kan ya. Kita analisa yang bagian 1. Nah, bagian 1 ini dia berbentuk trapesium ya. Jadi bentuknya trapesium seperti ini gitu kan ya, kurang lebih. Trapesium ini panjangnya dari 0 ke 4, berarti ini panjangnya 4. Nah, kemudian ini dari 0 ke 6, berarti ini panjangnya 6. Kemudian dari sini ke sini, ini panjangnya dari 0 ke 15. Jadi ini 0, 15, berarti ini panjangnya 15. Nah, kita tahu bahwa luasannya adalah A tambah B kalikan tinggi bagi dengan 2. A-nya adalah 6, B-nya 15. Jadi 6 tambah 15 dikalikan dengan 4 dibagi dengan 2. Ini coret-coret 2. Berarti luasnya adalah 21 kali 2. Ini adalah 42 meter. Nah, perhatikan bahwa karena yang ditanya adalah jarak yang ditempuh selama 20 sekon, berarti kita hitung semua luasannya ini. Semua luasan dari bangun-bangun yang dibentuk di sini. Kenapa? Karena dari 0 sampai 20 yang terbentuk ada 3 region. Kecuali kalau misalkan ditanya 0 yang jarak ditempuh selama 0 sampai 16 doang, berarti yang dihitung hanya region 1 dan region 2. Gitu ya. Jadi tergantung. Nah, kemudian untuk bagian yang kedua dia terbentuk terbentuk persegi panjang. Nah, kalau segi panjang kita lihat panjangnya ini awalnya dari 4 ke 16, berarti panjangnya berapa? Dari 4 ke 16 berarti panjangnya 12 gitu kan ya. Karena selisih antara ini adalah 12 gitu. Jadi selisihnya itu adalah panjangnya gitu. Ini 12. Kemudian tingginya kita bisa lihat dari 0, ini titik 0, ini 0 ke 15. Berarti ini 15. Berarti luasan ini adalah 12 kali 15 ya. Jadi 15 kalikan dengan 12. Yaitu 180 meter. Gitu kan ya. Ya, 180 meter. Kemudian ada bagian atau region yang ketiga. Region yang ketiga ini sama, dia berbentuk trapesium juga. Dia malah berbentuk segitiga. Nah, kita harus determine tingginya alas dan tingginya berapa. Alasnya ini kan dari 16 ke 20, berarti selisihnya 4. Tingginya 0 sampai 15 ya. Jadi selisihnya ini 0, ini 15, berarti ini 15 gitu ya. Berarti luasannya kan setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali alasnya 4, tingginya 15. Ini coret-coret 2, 15 kali 2, 30 meter.
Nah, jarak totalnya S total ini berarti bagian 1, region 1 tambah region yang kedua tambah region yang ketiga. Nah, region yang pertama adalah 42 ditambah 180 ditambah 30. Berarti 210 tambah 42, 252 meter. Jawabannya adalah yang D, gitu ya. Ada ya. Jadi jawabannya yang D. Ya, jawabannya yang D. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 4, gitu kan ya. Soalnya agak kepotong ya. Oke, ini pilihannya. Oke, ini kita cek gitu kan. Nah ya. Jadi di sini Nuri berjalan ke arah selatan lurus ke utara 12 meter. Gimana? Bentar. Nuri berjalan dari arah selatan lurus ke utara gitu. Berarti dari sinilah lurus ke utara ya 12 meter. Kemudian belok ke timur lurus. Kemudian belok ke timur lurus 5 meter. Belok ke timur. Timur berarti ke sini. Ini 5 meter. Berarti jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh Nuri berapa? Oh, ini mah gampang ya. Jadi kan kalau jarak itu kan lintasan yang ditempuh. Berarti lintasan yang ditempuh 12 meter, 5 meter gitu kan ya. Sedangkan ini perpindahannya seperti ini. Ini perpindahannya. Perpindahannya kan titik awal, ini titik awal. Ya, jadi kalau misalkan ini titik A, ini titik B, ini titik C. Dari titik A ke titik C itu adalah perpindahannya. Gitu ya. Intinya jarak dan perpindahan gitu kan ya. Berarti kalau jarak itu kan S sama dengan berarti panjang AB tambah panjang BC. Yaitu 12 tambah 5. Jadi S-nya sama dengan 17 meter. Ini jaraknya. Sedangkan perpindahannya, nah ini kan dia membentuk segitiga siku-siku ya. Berarti kita bisa pakai Pitagoras. Ini 12, ini 5. Ini 12, ini 5. Maka ini sisi miringnya ya. Berarti delta S-nya, ini besarnya ya. Besarnya itu adalah akar dari 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Atau ya kita bisa pakai triple Pitagoras. Ini kan pasti 13 meter. Itu. Jadi jarak dan perpindahannya 17 dan 13. Jawabannya adalah yang B gitu ya. Oke. Gampang. Kemudian kita ambil nomor 5 gitu kan ya. Kita ambil nomor 5. Nah, kita ambil nomor 5. Sebuah lokomotif mula-mula diam kemudian bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon. Berarti V0-nya 0 meter per sekon. Percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Waktu ini diperlukan oleh lokomotif untuk menempuh jarak S-nya, berarti delta S-nya sama dengan 900 meter. Itu berapa? T-nya berapa ya? T-nya berapa? Kalau seperti ini sebenarnya gampang sih. Jadi kita bisa pakai sepertinya rumus ya. Kita bisa pakai delta S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Delta S-nya kan 900. Jadi 900 sama dengan V0-nya 0, berarti ini habis tinggal setengah A-nya 2 kali T kuadrat. Jadi 900 sama dengan T kuadrat. T-nya sama dengan sebenarnya kan plus minus 30 gitu kan ya. Tapi karena waktu itu pasti positif berarti T-nya 30 sekon. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Gampang sekali ya. Oke, gampang. Kita ambil nomor 6. Nomor 6 ini mungkin cukup tricky ya. Benda bergerak lurus dengan percepatan tetap 1 meter per sekon kuadrat, berarti A-nya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Jika kecepatan awal benda adalah 4 meter per sekon kuadrat, V0-nya 4 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan dan jarak tempuh benda itu pada akhir detik kelima. Berarti T-nya sama dengan 5. Nah, yang ditanya adalah VT dan apa? Delta S gitu ya. Ini berapa? Ya udah, ini kita bisa cari VT-nya pakai VT sama dengan V0 plus ya, karena dia percepatan plus AT.
Berarti VT sama dengan V0-nya 4 ditambah A-nya 1 kali T-nya 5. Masukkan 1 dikalikan dengan 5. Berarti VT sama dengan 4 plus 5. VT sama dengan 9 meter per sekon. Sedangkan delta S-nya kita bisa cari bisa pakai rumus kedua atau bisa pakai rumus delta S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat, atau bisa pakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, 2A delta S. Kita pakai aja rumus kedua karena lebih convenient sepertinya. Jadi delta S-nya kan delta S. Oh, sorry. Kita mending pakai rumus yang kedua aja ya. Kita mending pakai rumus yang pakai rumus kedua ya, pakai rumus yang kedua yang delta S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Berarti delta S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, delta S sama dengan V0-nya 4 dikali T-nya adalah 5 ya, tambah setengah kali A-nya 1. Jadi hilang ya, langsung aja T kuadratnya 5 di kuadrat. Ini delta S sama dengan 20 ditambah setengah kali 25. Jadi delta S sama dengan 20 tambah 12,5. Delta S sama dengan 32,5 meter. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, jawabannya adalah yang C. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian nomor 7. Ya, kita lihat nomor 7. Oke, untuk kita lihat nomor 7 ya. Nomor 7, bola bermasa 1,2 kg dilontarkan dari tanah dengan laju 16 meter per sekon. Waktu yang diperlukan bola untuk kembali ke tanah adalah Jadi ini gerak vertikal ke atas ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, jadi ini gerak vertikal ke atas, jadi ada benda dilemparkan dengan kelajuannya 16 meter per sekon, nanti dia akan mencapai puncak, kemudian akan kembali turun. Nah, waktu yang diperlukan bola untuk kembali ke tanah adalah, sebetulnya kita tidak perlu untuk mencari waktu dari dia diluncurkan sampai dia balik lagi ke tanah, kita cuman perlu untuk mencari waktu dia pada saat sampai ke puncak. Nah, kita tahu bahwa kecepatan awalnya kan 16 meter per sekon. Nah, percepatan yang berlaku di sini adalah percepatan gravitasi. Nah, kita bisa pakai salah satu rumusnya yaitu VT sama dengan V0 karena dia diperlambat gitu ya, karena kan gerak vertikal ke atas diperlambat gitu. Jadi V0 min GT gitu, min GT ya. Nah, karena pada saat di puncak VT-nya kan pasti 0. Berarti 0 sama dengan 16 min 10 T. Berarti T sama dengan 16 dibagi 10 gitu kan ya. Berarti T-nya adalah 1,6 sekon. Ini untuk dia mencapai puncak. Nah, untuk mencapai T puncak adalah 1,6 sekon. Berarti untuk dia kembali ke tanah, berarti dia harus menempuh jarak yang sama, gitu ya. Menempuh jarak yang sama kan? Dia menempuh jarak yang sama. Dan karena dia ini simetris gitu ya, bentuk gerakannya itu adalah simetris, maka T ini kan T puncak, berarti T totalnya adalah 2 kali T puncak. Karena dia kayak istilahnya menempuh 2 kali siklus. Gitu. Sekali siklus itu adalah sampai puncak. Kalau untuk balik lagi ke tanah berarti 2 kali siklus. Berarti 2 dikali 1,6. Berarti ini adalah 3,2 sekon. Jadi jawabannya adalah yang E ya, gitu ya. Dan kalau kita lihat di modul, di kuncinya pun jawabannya juga benar, 7E. Gitu kan ya. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang E. Kemudian kita bisa lanjutkan ke nomor selanjutnya, ke nomor 8 lah ya. Sebuah benda jatuh dari ketinggian tanpa kecepatan awal. Jarak vertikal yang dicapai oleh benda tersebut setelah selang waktu 2 sekon. Jadi jarak vertikal yang dicapai oleh benda tersebut setelah selang waktu 2 sekon adalah, jadi dia dijatuhkan tanpa kecepatan awal ya. Jadi istilahnya berarti ini GJB ya. Gerak jatuh bebas gitu. Jadi ini GJB. Nah, gerak jatuh bebas yang dicapai oleh benda tersebut setelah waktu selang 2 sekon. Jadi kalau GJB kita berlaku bahwa H yang ditempuh, delta H-nya, jarak yang ditempuh gitu ya, itu adalah
Delta H sama dengan setengah GT kuadrat ya kan, berarti delta H sama dengan setengah dikali G-nya 10, T-nya adalah 4 ya di kuadrat. Berarti ini kali, berarti delta H sama dengan 20 meter. Ini jawabannya yang B ya. Kemudian kita bisa lanjutkan ke nomor 9. Nomor 9 ini lumayan hot ya. Nggak bisa langsung ketemu jawabannya nih. Nah, bola A terletak pada ketinggian 60 meter di atas bola B. Pada saat yang bersamaan, A dilepas dan B dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Bola A dan B bertemu pada saat 1. Kelajuan kedua bola sama, bola B turun 2 sekon setelah bola A dilepas dan 15 meter di atas posisi B mula-mula. Pernyataan yang benar adalah kalau kita lihat analisa gerakannya, ya, kalau kita analisa pergerakannya, jadi bola A, ini istilahnya bola A kayak lagi berada di ketinggian gitu ya. Jadi ini bola A, ya, ini bola A. Bola A dia 60 meter gitu kan ya. Di atas ada bola B. Jadi di sini bola B. Kemudian bola B ini dia bertemu ya. Jadi bola B ini saat yang bersamaan A-nya dilepas, bola B dilemparkan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, bola A dan B bertemu pada saat gitu kan ya. Nah, ini sebetulnya agak butuh intuisi dikit, tapi kalau kita gambarkan, pada saat si bola itu bertemu, ya, pada saat si bola itu bertemu, saya gambarkan lagi di sini, ini kondisi sebelum. Nah, pada saat si bola itu bertemu, ya, kan ini dia bertemu, set, dan ini juga set gitu kan ya. Ini A, ini B. Nah, maka, ya, kita lihat bahwa nanti jarak yang ditempuh oleh si A sama jarak yang ditempuh oleh si B, kalau ditotalkan itu hanya sama saja dengan ketinggian si bola, benar nggak? Misalkan jarak A itu menempuh jarak sebesar HA dan B ini menempuh jarak sebesar HB. Maka nanti HA ditambah HB itu haruslah sama dengan ketinggian bola, ketinggian awal bola yaitu 60 meter. H0 lah istilahnya. Jadi ini adalah konsep yang kita pakai nih di sini. Ya, oleh karena HA tambah HB sama dengan H0, maka bisa kita ambil dari sini bahwa tadi kan HA ditambah HB ini harus sama dengan H0. HA bola A itu kan dijatuhkan gerak jatuh bebas, berarti dia setengah GT kuadrat gitu kan ya. Ditambah dengan HB. Ya. HB itu dia bergerak vertikal ke atas, berarti kita pakai persamaan HB sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat karena dia diperlambat ya. Jadi tambah V0 kali T min setengah GT kuadrat sama dengan H0. Gitu kan ya. Setengah GT kuadrat gitu kan ya. Kemudian ini bisa habis gitu kan ya. Berarti tinggal V0 kali T sama dengan H0. V0-nya tadi 20 kali T sama dengan 60, berarti T-nya sama dengan 3 detik. Berarti waktu pada saat mereka bertemu adalah pada saat T-nya sama dengan 3 detik. Oke, kita lanjutkan. Berarti dia bertemu pada saat T sama dengan 3. Nah, kita akan cek keempat pernyataan ini. Ya. Kita akan cek pernyataan pertama. Pernyataan pertama, kelajuan kedua bola sama. Nah, kita bisa cek dengan cara mengecek. Kita bisa mengecek dengan cara kita menghitung kecepatan masing-masing bola. Jadi kita hitung VA. VA itu kan berarti dia GJB, berarti GT ya, GT. Berarti VA rumusnya GT gitu kan ya, karena nggak ada kecepatan awal. Jadi VA itu sama dengan 10 kali 3, yaitu 30 meter per sekon gitu ya. Sedangkan VB ini sama dengan V0 min GT. Jadi VB sama dengan V0-nya 20 min 10 kalikan dengan 3. Berarti 2 min 30 plus 20 gitu ya. Jadi ini min 10.
Oke, mohon maaf ya Kak, sepertinya untuk soal nomor 9 itu ada kesalahan pada penulisan soalnya. Jadi memang soalnya itu jadinya tidak bisa diselesaikan. Nah, jadi kita akan coba selesaikan saja soal yang nomor 10 untuk mempersingkat ya. Karena memang ini soalnya indeterminable gitu ya. Nah, kita akan jawab soal nomor 10. Nah, kita lihat sini soal nomor 10 ini ya. Jadi soal nomor 10 mana sih soalnya? Nah, sini kita lihat nomor 10. Nah, nomor 10 ini sebutir kelapa yang sudah tua jatuh bebas dari pohon yang tingginya sekitar 15 meter. Berapa lama kira-kira kelapa melayang di udara sampai mengenai tanah? Berarti kan lama dia di udara atau waktu dari dia itu dari tanah di 15 meter ke tanah itu berapa? Ya udah, ini bisa kita jawab dengan mudah gitu ya. Kita jawab. Berarti kan kita bisa pakai H sama dengan setengah GT kuadrat. H-nya berapa? H-nya adalah 15 sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. Berarti 15 sama dengan... Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti kan ini 5T kuadrat, berarti T sama dengan akar 3 sekon. Gitu kan ya? Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, dapat kan ya? Jawabannya nomor 10 adalah B. Nah, kembali lagi ke nomor 9. Memang ini soalnya agak rancu, tapi saya akan coba kerjakan aja. Jadi untuk nomor 1 kita lihat bahwa VA itu tidak sama dengan VB ya. Ini nggak apa-apa ya bernilai negatif, itu artinya dia menuju ke bawah gitu. Jadi VA tidak sama dengan VB. Jadi pernyataan yang pertama ini salah gitu ya. Kemudian kita cek pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, mereka bertemu pada saat bola B itu turun. Nah, kita harus mengecek bola B itu sudah mencapai T maksimum atau tidak, atau belum, gitu kan ya. Nah, T maksimumnya bola A itu kapan sih? Nah, sorry, 2 sekon, sebentar ya, maaf. 2 sekon setelah bola A itu dilepas, ya. Jadi, untuk pernyataan yang ketiga ini, oke kita lanjutkan. Untuk pernyataan 2 ya, pernyataan 2 dulu ya, tadi maaf ada yang terlewat. Bola B itu dia akan bertemu pada saat si bola A dengan bola B akan bertemu pada saat si bola B turun. Nah, kita harus mengecek bola B ini sudah mencapai Tmax atau tidak gitu. Kalau sudah melebihi Tmax, kan T-nya itu bertemu pada saat T-nya sama dengan 3 detik. Kalau misalkan Tmax-nya itu di bawah 3 detik, maka dia bertemu setelah si bola B itu turun. Tapi kalau misalkan ternyata si Tmax-nya ini melebihi daripada 3 detik, maka bola B itu bertemu dengan bola A pada saat naik gitu ya. Jadi kita periksa Tmax-nya. Nah, kita bisa periksa Tmax-nya itu dengan VT sama dengan V0 min GT. Nah, ini adalah Tmax gitu. Berarti VT-nya sama dengan 0, V0 min GT max. Berarti Tmax-nya sama dengan V0 per G. V0-nya tadi 20 dibagi dengan 10, berarti 2 detik. Nah, karena Tmax-nya itu 2 detik, yang which is di bawah dari 3 detik, gitu ya. Karena Tmax-nya ini kurang daripada T, maka bertemunya saat turun, gitu ya. Maka dia bertemunya saat turun, gitu ya. Jadi dia bertemunya saat turun. Jadi pernyataan yang kedua ini benar. Pernyataan 1 salah. Nah, pernyataan ketiga, bola A dan bola B bertemu pada saat 2 sekon setelah bola A itu dilepas. Jadi 3 sekon setelah bola A itu dilepas. Nah, ini tentu tidak benar karena waktunya itu adalah 3 detik ya. Jadi mau untuk bola A maupun juga bola B, mereka bertemu tepat pada saat 3 detik gitu. Jadi bukan pada saat 2 detik. Nah, kemudian yang nomor 4, bertemu pada saat 15 meter di atas posisi B. Nah, T-nya kan kita udah dapat. Nah, kita harus cek ketinggian pada posisi B, ketinggian bola B ketika waktu bertemu itu berapa gitu. Nah, kita bisa cek pernyataan keempat ini dengan cara kita cek H-nya, HB. HB sama dengan V0 kali T min setengah
GT kuadrat. V0-nya 20 kali 3 min setengah kali 10 kali 3 dikuadrat. Ini menjadi 60 min 5 kali 9. Berarti ini 60 kurang 45 sama dengan 15 meter. Berarti memang ketinggian yang dicapai oleh si bola B ketika bertemu adalah pada saat di ketinggian 15 meter. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 2 dan 4. Jawabannya adalah yang B. Oke, ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.